sampai benar-benar tercampur bahannya. Nah, jadi bahan itu kenyal. Tuh. Nah, langsung dimasukin ke dalam air. Jadi airnya nggak usah mendidih, tapi cukup air yang panas. Masukkan, terus dilipat. Jadi ini untuk bakso gorengnya. Kita lihat dulu baksonya. Tuh, bawang goreng. Kita seruput dulu kuahnya ya. Happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Hai, kembali berjumpa di vlog Reza Inolan. Hari ini aku pengen masak bakso. Jadi aku akan bikin bakso Malang. Aku udah siapin bahan-bahannya di sini. Ini ada daging ayam dan juga daging sapi. Jadi aku bikin 1 kilo, setengah kilo daging ayam, setengah kilo daging sapi. Ada es batu di sini. Ini fungsinya untuk mengenyalkan adonan saat di blender. Ada merica, ada garam, ada bawang putih, ada telur 1 biji. Nanti kita akan pakai putihnya aja, dan juga ada baking soda serta pelengkapnya. Jadi ada tahu dan juga nanti ada kue pangsit yang kita ambil dari adonan baksonya. Sekarang kita akan blender dulu daging ayam dengan menggunakan Mito Chiba CH250. Nah, jadi ini keuntungan kita menggunakan chopper CH250 dari Mito Chiba karena ini menggunakan 9 pisau. Nah, kalau ini untuk yang 700 ml-nya menggunakan 4 pisau. Jadi bisa menggiling daging, ayam, semua bumbu itu sampai benar-benar halus. Yang aku pakai sekarang tabung yang 2 liter. Dan ini wattnya kencang nih, 300 watt ya. Dan punya garansi selama 1 tahun. Jadi kalau beli ini, kalau ada apa-apa, punya garansi 1 tahun. Nah, dan ini kecepatannya bisa di setel ya. Bisa kecepatan yang medium ataupun yang high. Tergantung atau sesuai dengan keinginan. Ini ayam setengah kilo, aku mau potong-potong dulu. Kalau dagingnya, kemarin sengaja aku beli daging yang sudah digiling. Karena udah sore kemarin mau beli daging, jadi dagingnya habis. Jadi aku ambil aja daging yang ada deh. Ya kan? Karena pingin banget ini makan bakso. Aku bikin bakso Malang yang agak beda dari bakso yang biasanya. Kalau selama ini kan aku cuma bikin bakso yang pakai pentolnya doang. Nah, sekarang aku pengen ada pangsit, ada isi tahu, dan segala macam. Pokoknya baksonya harus komplit. Sekarang masukin ayamnya. Sekarang adonan dari yang kita bikin tadi. Jadi kalau bikin bakso, adonan itu memang harus benar-benar halus. Karena biasanya kalau adonannya kurang halus itu nanti baksonya akan kurang mulus jadinya. Nah, tadi aku udah masukin juga es batu, tapi es batunya lupa di videoin karena terlalu sibuk tadi, terlalu konsentrasi. Jadi udah dimasukin es batu dan sengaja telur sama merica sama bawang putih bubuk, garam dan baking sodanya terakhir aku masukin supaya kalian bisa juga lihat. Oke, sekarang kita tambahkan merica. Aku pakai merica putih, tambahkan bawang putih bubuk sesuai dengan selera, garam, dan juga baking soda. Ini baking soda juga penting untuk bikin bakso supaya adonannya itu lebih kenyal. Jadi aku cuma pakai 1 sendok teh kecil untuk baking sodanya. Nah, jadi cukup masukkan sebanyak ini. Nah, ini semuanya adonannya kita campur jadi satu. Aku udah pakai sarung tangan. Ini kita aduk semuanya sampai benar-benar tercampur bahannya. Tuh. Dan tinggal sekarang kita masukin putih telur. Jadi putih telurnya cukup 1 karena ini cuma kita pakai 1 kilo. Dan nanti tinggal ditambahkan tepung tapioka. Tuh. Dan setelah itu kita aduk lagi sampai tercampur. Di sini bisa dikoreksi rasanya. Kalau kekurangan garam atau bahan-bahan lainnya bisa ditambahin. Ada juga yang bikin bakso itu pakai bawang goreng. Pakai bawang goreng juga enak rasanya ya.
Itu bawang putih goreng juga enak. Jadi kalau pakai bawang goreng, itu bawang goreng itu di blender pada saat bersamaan dengan ayam atau daging. Atau ayam dan daging yang dicampur seperti ini. Nah, jadi bahan itu kenyal. Tuh. Cakep ya. Sekarang tinggal ditambahin dengan tepung tapioka. Kita pakai dikit-dikit. Nah, ini jumlah tepung aku pakai 300 gram, boleh pakai 200 gram, boleh pakai 300 gram. Jadi kalau 200 gram itu benar-benar daging yang kerasa ya. Jadi karena kemarin aku bekas bikin pempek, terus masih ada sisa 300 gram, jadi aku tambahin aja 300 gram. Nah, ini adonannya bisa ayam aja atau bisa sapi aja. Jadi semua proses sama, bumbunya sama, jumlah telurnya sama. Cuma bedanya itu tadi, kalau mau pakai ayam bisa, cuma pakai ayam nggak campur daging, atau ayam sama daging seperti sekarang yang aku buat. Ya, ini aku panasin air, jadi aku nggak pakai air yang mendidih, jadi cukup panas seperti ini. Dan ini adonannya udah siap, sekarang tinggal dibentuk lagi. Ini kalau ngebentuknya, jadi jangan takut katanya ada beberapa ngomong aku nggak bisa ngebentuknya. Jadi kalau memang udah sering ngelakuin ya, ini prosesnya gampang banget kok. Cuma mainin doang ya, tuh cuma seperti ini doang. Nah, langsung dimasukin ke dalam air. Jadi airnya nggak usah mendidih, tapi cukup air yang panas. Nggak semua aku bikin buletan untuk baksonya, tapi aku juga nanti akan campur sama tahu. Kan juga namanya bakso Malang. Nanti kalau semuanya udah ngapung, berarti itu udah bisa diangkat. Nah, kalau aku sendiri, kalau makan bakso, aku tuh nggak suka pakai mie. Jadi makan bakso bolosnya aku pakai. Tinggal diginiin. Masukin ke air. Ini baksonya udah direbus dan sekarang aku mau isi tahunya dengan adonan bakso tadi. Jadi ini tahu pong aku isi seperti ini. Begitu aku goreng. Nah, bikinnya tuh simple banget. Cuma tahu pongnya dibelah sedikit, dibelah bagi dua ujungnya. Dan dimasukin adonan bakso. Ini pakai sendok kecil kali ya. Masih ada sisa adonan di sini dan ini akan aku pakai untuk pangsit gorengnya. Jadi ini tinggal dilipat dan nanti kita goreng ya. Gorengan sama tahu. Sekali-sekali ya bikin bakso yang komplit-komplit. Tuh, tinggal dilipat bagi dua seperti ini dan kita taruh di sini. Cuma sekarang ini ya, bikin bakso sebanyak ini, yang makan siapa? Tadi pada nanya, nah yang makan siapa? Makan bakso sebanyak itu. Tadi ada teman sebentar kesini, terus temannya udah pulang. Kita kelamaan nunggu kalau sampai jam 7 malam. Tinggalnya di Zandam, jauh. Gak apa-apa, ini bisa disimpan semuanya. Dan juga nanti ada bakso gorengnya juga ya. Dimasukkan, terus dilipat. Udah, jadi tinggal digoreng. Jadi dari satu adonan kita bisa bikin macam-macam. Oh ya, ini tahunya nggak mesti tahu pong ya. Bisa kalau yang mau recook di rumah, bisa juga pakai tahu putih biasa.
Kalau mau tidak ada tahu kuning ya, jadi tahunya itu bisa digoreng sebentar untuk bikin kulitnya. Sebentar aja digorengnya. Coba lihat di video aku sebelumnya, di YouTube aku sebelumnya, cara bikin tahu, bakso tahu. Dan ini adonannya bisa adonan tahu ini bisa dikukus ataupun langsung digoreng. Antisipasi kalau seandainya di rumah udah bikin terlalu banyak adonan, terus nggak ada yang makan, ini bisa digoreng sebentar, jadi goreng nggak usah terlalu lama. Cuman untuk menggaringkan kulitnya aja. Dan setelah itu bisa dimasukin freezer juga ya. Kita lihat dulu baksonya. Oh, baksonya udah ngapung, jadi bisa kita angkat. Dan nanti setelah ini baru kita goreng pangsit dan juga bakso tahunya. Kita angkat sekarang baksonya yang sudah mengapung. Menul-menul ini baksonya. Dan nanti air dari rebusan bakso ini yang kita bikin jadi kuah bakso ya. Jadi airnya jangan dibuang. Kita simpan untuk kuah bakso. Kita goreng dulu tahunya. Nah, ini sangat menggoreng. Kita perhatikan apinya ya, jangan terlalu besar nanti karena adonannya belum, biasanya masih mentah di dalamnya, tapi tahunya udah gosong duluan. Dan usahakan adonannya tuh berada di bawah seperti ini. Kalau adonannya sudah kuning seperti ini, jadi tahunya kita bisa balikin, jangan bawa ke atas supaya matangnya juga merata ya. Dan untuk tahunya nggak usah goreng terlalu lama karena ini kan tahunya udah matang. Dan sekarang kita goreng pangsitnya. Jadi ini teknik yang aku ajarin untuk kalau seandainya mau disimpan di freezer. Jadi gorengnya tuh nggak usah terlalu sampai kering semuanya, cukup goreng sebentar. Karena nanti kalau disimpan di freezer, berarti kan mau digoreng lagi. Nah, cukup digoreng seperti ini, bolak-balik. Kalau sudah agak kering kerupuknya atau kulit pangsitnya, itu bisa diangkat. Jadi ini untuk teknik menggoreng setengah matang supaya bisa disimpan di freezer. Nah, jadi cukup digoreng seperti ini. Nah, ini bisa dilihat perbedaan untuk yang di freezer sama yang untuk dimakan. Jadi yang untuk dimakan tuh lebih kering lagi sekarang. Dan ini yang terakhir, ini sisa adonan juga. Jadi aku tambahin daun bawang. Nah, terus digoreng seperti ini. Jadi ini untuk bakso gorengnya. Kita akan blender bawang putih dan juga bawang merah. Nanti ditambah dengan kemiri untuk kuahnya. Sekarang ditambahin dengan kemiri. Kebetulan aku punya kemiri yang halus. Dan nanti kita akan tumis ini. Kita tumis sampai wangi. Nanti baru kita masukin ke dalam air sisa rebusan dari ngerebus bakso tadi. Aroma tumisan bawangnya tuh udah bikin lapar. Nah, kalau sudah berubah warna seperti ini ya, jadi ini aromanya udah keluar dari bawang, terus langsung kita pindahkan ke dalam sisa rebusan air tadi. Dan sekarang kita biarkan kuahnya sampai mendidih, nanti tinggal ditambahin merica. Aku biasa kalau bikin kuah bakso tuh ditambahin gula sedikit aja ya. Terus tambahin penyedap pakai kaldu ayam atau kaldu sapi. Terus ditambahin dengan daun bawang yang dipotong halus. Sekarang aku mau masukin kaldu ayam. Aku tambahin merica, garam, gula putih sedikit. Diaduk lagi. Kita biarin sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih baru dimasukin daun bawang. Sudah mendidih, sekarang aku masukin daun bawang.
sebagai pelengkapnya. Nah, sekarang aku mau panasin dulu baksonya. Oke. Ditambahin dengan tahu, bakso goreng. Wah, ini makannya banyak ini hari ini. Dan ditambah dengan kerupuk pangsit. Wah. Waduh, mantep ini. Tambahin bawang goreng. Bagaimana penampilan baksonya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tambah bakso gorengnya. Udah kenyang banget. Aku nggak bisa ngomong apa lagi nih. Hanya nikmatnya. Mantap banget. Terima kasih yang sudah nonton vlog hari ini. Dan kita kembali lagi di cerita berikutnya, resep berikutnya, dan di jalan-jalan berikutnya. Dadah! Baksonya. Be happy for these moments. Welcome to the family as I am.